Kata amanah itu abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya? Gampang. Kalau dia incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat janji-janjinya kampanye 5 tahun yang lalu. Kalau dia tidak amalkan, ganti. Kita punya Republik Indonesia ini saya gelari dengan nikmat 3A. Yang negara lain tidak miliki. Nikmat 3A. Apa itu? Nikmat A pertama, beragama. Coba lihat kita beragama di Indonesia. Meskipun kita bukan negara Islam. Kita tidak deklarasikan Indonesia negara Islam. Kalau Malaysia, itu dalam konstitusinya ditulis. Malaysia adalah negara Islam. Kalau kita Indonesia tidak. Kita cuma punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara Islam, tapi tempat tidurnya orang-orang beragama. Coba lihat kita beragama, Pak. Masya Allah. Bapak mau bangun masjid, tinggal di Saudi Arabia, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kau bisa bikin masjid tanpa izin dari raja. Di Indonesia, silakan kau cari masjid yang ada izin bangunannya. Enaknya toh. Ada duit, punya tanah, bikin bangunan masjid, tidak perlu ada izin, jadi. Anda mau dakwah, tidak usah dulu di Saudi. Malaysia. Mau ceramah, biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia Bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Iya kan? Cari di negara manapun di dunia ini, seperti Indonesia, punya menteri agama. Malaysia cuma menteri usuran haji. Kita menteri agama, Pak. Coba lihat lagi, Pak, di Timur Tengah. Timur Tengah, negara Arab. Satu bahasa, puluhan negara. Indonesia, satu negara, ratusan bahasa. Mangga, monggo. Masya Allah. Ini negara kita ini, nikmat beragama, Pak. Allah Karim. Cari negara Islam, diliburkan setiap hari besar Islam. Maulid kita libur. Isra Mi'raj kita libur. Tahun baru Islam kita libur. Ramadan awal libur. Ramadan akhir libur. Bahkan lebarannya pun kita terserah mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah. Terserah. Inilah enaknya kita beragama, Pak. Mau pergi ceramah, alhamdulillah tidak pernah dilarang. Mau tengah malam pergi ceramah di Merauke, aman. Mau sholat, tidak pernah dilarang. Bahkan dibikinkan masjid, setiap kabupaten kota ada masjid agung. Dan itu dikelola APBN negara. Enaknya kita beragama. Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam. Apa? Potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Saya yakin semua pegawai hampir semuanya dipotong tangannya kalau diterapkan. Iya, Pak. Coba kalau diterapkan potong tangan, Pak. Waduh, rasa-rasanya semua itu di kantor pemerintah potong tangannya. Minimal dia curi kertas. Curi printer. Apalagi rumah dinas habis, Pak, biar AC hilang semua. Allah Karim. Nikmat beragama. Yang kedua adalah nikmat alam. Orang-orang di Bandung, Bogor, Puncak, lihat itu orang Arab. Mereka habis duitnya puluhan juta hanya untuk apa? Pergi lihat gunung, Pak. Orang Bandung tidak perlu kau keluarkan uang mau lihat gunung. Cukup kau keluar dari rumahmu. Oh, gunung. Orang Australia habis duitnya belahan juta sampai puluhan juta hanya mau pergi lihat sawah di Bali. Hanya mau pergi lihat sawah, Pak.
dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya berhari-hari, cuma mau lihat sawah. Di Bandung, silakan kau keluar rumah, sawah terhampar. Masya Allah. Dalam tanahnya Indonesia, ada nikel, ada emas, ada batu bara. Di atasnya ada sawit, ada janda-janda. Oh, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Seandainya saya calon bupati dan wakil bupati, saya program menyantuni janda-janda. Pasti penyokongnya banyak janda, Pak. Ayo, nikmat alam. Bapak coba deh lihat kalau Bapak pergi ke Saudi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, lihat itu Pak, padang pasir. Kita alhamdulillah dari Jakarta ke Bandung, us. Yes. Kanan sawah, kiri ada kadang ke air terjun kita lihat. Masya Allah, nikmat betul ini negara kita, Pak. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Luar biasa negara kita ini. Oleh karena tiga nikmat ini, maka perlu dikelola dengan baik. Siapa yang harus kelola? Dalam Islam namanya khalifah. Apa itu khalifah? Jangan sangka buruk. Seolah-olah khalifah itu potong tangan. Khalifah itu, saya punya makan, saya makan sendiri. Bukan khalifah namanya itu, dasat namanya, pribadiku. Tapi kalau saya punya makan, saya pikir bagaimana supaya anakku bisa makan. Saya pikir agar tetanggaku bisa menikmatinya. Saya pikir agar 10 tahun yang akan datang tetap dimakan makanan yang sama. Itu namanya khalifah. Maka dipilihlah pemimpin. Kalau bahasa Indonesianya kita wali kota, wakil wali kota. Bupati, gubernur, presiden. Dipilih. Bagaimana cara pilihnya supaya aman negara kita yang tiga ini? Kata Nabi, pilih satu. Pilihlah dia karena fatona. Apa itu fatana? Cerdas. Tuan-tuan mau lihat dia cerdas, lihat aja gelarnya. Kalau ada gelarnya tidak pernah dilihat sekuliah, pasti itu ijazahnya bodong. Ada memang asli, tapi kuliah ada, kuliah tak ada, wisuda ada. Yang kedua, karena waktu sangat ringkas, turunan yang kedua kalau mau pilih pemimpin kata Nabi, setelah fatona, lihat apa? Tablik. Apa itu tablik? Dia pandai bicara. Lihat aja dia nanti kalau sosialisasi. Nggak cocok jadi pejabat ini, goblok dia ngomong.